warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen secara umum dalam farmasi. Sebelumnya, apa kalian pernah mengenal apa itu manajemen? Jadi manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan membutuhkan bantuan orang lain. Manajemen diperlukan dalam setiap kegiatan instansi atau perusahaan. Tujuan dari manajemen yaitu mengubah sarana input, masukan menjadi suatu nilai tertentu output yang keluar yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan organisasi tersebut. Definisi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning, merupakan dasar dari pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Perencanaan yang baik berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan menyusun jadwal, waktu, dan biaya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organisasi, yang terdiri dari sekelompok orang dengan meliputi aktivitas dalam penentuan dan perhitungan kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengarahan atau acting, dengan mengarahkan karyawan agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu pengordinasian atau koordinasi, di mana manajer harus berusaha menyelaraskan tugas antara karyawan antar bagian sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tidak tepat atau duplikasi pekerjaan. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengawasan kualitas, dengan menyesuaikan antara hasil dengan perencanaan, misalkan pada kualitas barang dan jasa atau kualitas pelayanannya. Kemudian kesesuaian dengan persyaratannya yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan atau manajer. Yang kedua yaitu pengawasan kuantitas, dengan menyesuaikan dan kelancaran ketersediaan barang. Kemudian kesesuaian waktu pesanan dan persediaan barang. Kemudian kesesuaian dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pengawasan penggunaan waktu, dengan menetapkan distribusi obat dalam menyalurkan obat. Kemudian penilaian waktu karyawan. Yang keempat yaitu pengawasan terhadap biaya, pada penekanan biaya, misalkan pada biaya operasional seperti hemat listrik, hemat air. Fungsi manajemen pada obat dilakukan dengan 4 fase. Yang pertama yaitu pemilihan obat. Adapun kriteria dalam pemilihan obat meliputi A. Memilih obat yang terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. B. Memilih obat yang memang dibutuhkan sebagian besar penyakit. C. Memilih obat yang aman, efektif, dan berkualitas. Yaitu pengadaan obat. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat meliputi A. Memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. B. Mengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritasnya. Ketiga yaitu penyimpanan obat. Penyimpanan obat yang tepat disimpan di area ruangan yang aman dan khususnya untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan
menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi mencegah pencurian atau kehilangan serta mencegah serangan hama. Yang keempat yaitu penggunaan obat secara rasional. Penggunaan obat secara rasional sesuai ketentuan WHO Management of Drugs at Health Center level 2004. A. Dosis dan durasi pengobatan yang tepat sesuai ketentuan. B. Rute dan frekuensi pemberian yang tepat. Pasti kalian bertanya-tanya mengapa farmasi harus belajar tentang manajemen. Karena menguasai manajemen apotek nantinya akan tercipta apoteker yang mampu mencapai tujuannya yang diharapkan para apoteker lainnya yang dapat memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, apoteker mampu mengambil keputusan tidak dalam hal manajerial, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan terbaik terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang paling utama dengan menguasai manajemen yaitu dengan mampu mengelola apotek dengan baik dalam hal pelayanan, pengelolaan tenaga kerja, dan administrasi keuangan. Untuk itu, apoteker harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, yaitu keahlian dalam menjalankan prinsip-prinsip ilmu manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.